Assalamualaikum pemirsa yang beriman. Menyakiti orang lain itu sangatlah berdosa, apalagi ganggu istri orang sampai perutnya berisi benih super, itu sangatlah berdosa. Film ini menceritakan sebuah fenomena diskon berdarah, yang terjadi saat Black Friday di supermarket Right Mart, hingga ada wanita yang berakhir hidupnya, sampai ada juga yang keinjak-injak. Konten ini mengandung spoiler, buat yang terganggu tolong skip video ini. Mari kita masuk ke alur kisahnya. Cerita diawali dengan seorang serif bernama Nilon, yang sedang makan malam di rumah temannya, yang bernama Mitch dan Amanda. Mereka merayakan malam Thanksgiving bersama, agar persahabatan mereka tetap terjaga dengan baik. Happy Thanksgiving. Scene beralih di rumah seorang pengusaha supermarket yang sangat kaya raya, bernama Thomas. Di rumahnya, dia sedang makan malam bersama dengan keluarganya. Thomas memiliki anak bernama Jessica tanpa wongso, yang sedang bersama Bobby sang pacar. Malam itu, Thomas merasa sangat bahagia sekali, karena dia memiliki istri baru yang cantik nan uhui, dia bernama Katie. You're a smart man, Thomas. Yeah, well, credit my beautiful fiance over there. Di sisi lain, di supermarket milik Thomas situasinya sangat ramai. Ternyata di sana sedang ada diskon besar-besaran karena ada momen Black Friday, yang udah rutin dilakukan setiap malam Thanksgiving. Mitch sebagai manajer supermarket itu sedang berkoordinasi dengan anak buahnya, untuk bersiap menyambut para pelanggan yang sudah mengantri di luar. Sedangkan Bobby dan Jessica dijemput oleh temannya, Yulia, Evan dan Gabby. Mereka berencana untuk menghabiskan malam Thanksgiving bersama di bioskop. Yo, nice job beating Hanover. Scuba, I heard you. Akan tetapi, perjalanan mereka terhenti karena kemacetan yang terjadi di depan supermarket milik ayah Jessica. Mereka yang sudah terlanjur bad mood karena kemacetan itu pun memutuskan untuk berhenti saja di supermarket Jessica. Guys, we need to do this quick, okay? Saat mau masuk ke dalam, Jessica bertemu dengan Ryan, yang ternyata Ryan naksir sama Jessica, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Dengan perasaan cemburu, Bobby datang dan menyuruh Jessica untuk masuk ke dalam supermarket. Saat masuk supermarket, teman-teman Jessica malah melakukan hal konyol. Mereka meledek para pengunjung di luar yang sudah mengantri dengan tidak sabar. Para pelanggan yang sudah tak sabar pun, akhirnya melakukan pemberontakan terhadap security, dan menerobos masuk ke dalam supermarket. Karena jumlah pelanggan yang sangat banyak, mereka harus berdesak-desakan, agar bisa masuk ke dalam. Hal itu mengakibatkan banyak orang yang terjatuh, dan terinjak-injak, bahkan ada beberapa pelanggan yang meninggal karena terkena pecahan kaca. Bobby yang berusaha untuk menolong temannya, malah menjadi korban injakan hingga patah tulang di tangannya. Amanda istri Mitch juga mengalami insiden yang tak terduga. Dia harus berakhir mengenaskan terjepit kereta belanja milik pelanggan. Mitch yang menyaksikan itu pun tak kuasa menahan kesedihannya. Dan inilah film yang berjudul Sebelum lanjut, ayo, klik subscribe-nya dan ajak bapak sama emak untuk subscribe channel ini. Semoga kalian sekeluarga sehat selalu. 1 tahun berlalu, terlihat seorang tak dikenal lagi nonton kejadian itu, yang masih tetap hangat dan viral di media sosial. Dan hari ini supermarket milik Thomas akan mengadakan lagi acara Black Friday. Hal itu tentu saja menjadi pertentangan di kalangan masyarakat. Mitch yang mengingat kematian istrinya pada malam Black Friday tahun lalu pun secara tegas menolak acara itu. Di sisi lain, Bobby yang sebelumnya mengalami kejadian buruk pada tangannya, terpaksa harus menerima nasib buruk karena dia harus kehilangan masa depannya dan putus dengan Jessica. Singkat cerita, Jessica sedang menuju lokasi pembuatan iklan supermarket milik ayahnya bersama teman-temannya dan serif Nilon. Setelah mereka masuk ke lokasi syuting, mereka terkejut karena semua properti sudah hancur berantakan. Jessica tak ingin ambil pusing dengan masalah lokasi syuting yang sudah berantakan itu, dia lalu mengajak teman-temannya untuk bersantai di warung gorengan. Tiba-tiba, mereka mendapatkan notifikasi Instagram dari seseorang bernama John Kalpanak. Dia memposting sebuah meja makan yang diberi keterangan sudah dipersiapkan untuk mereka semua. Akan tetapi, mereka cuek aja dengan postingan orang iseng itu. Ryan's here. So weak. Can you at least try and seem like you're not... Tak lama kemudian, Ryan datang menemui Jessica, dan ternyata setelah putus dari Bobby yang malang, Jessica menjalin hubungan dengan Ryan. Saat pelayan warung itu hendak pulang, ia menemukan topeng misterius yang ada di meja pelanggan. Saat berjalan keluar, tiba-tiba pelayan itu diserang oleh manusia bertopeng yang bernama John Kalpanak.
Untung saja pelayan itu berhasil kabur dan masuk ke sebuah ruangan. Dia berusaha mencari pertolongan dengan HP-nya, akan tetapi kunci HP-nya tidak mau terbuka. Saat merasa sudah aman, pelayan itu keluar dari sana secara diam-diam. Akan tetapi, saat dia sudah tiba di parkiran, ternyata di sana sudah ada John Kalpanak yang menunggunya, dan akhirnya dia pun habis. Esok harinya, para warga dibuat terkejut dengan penemuan jenazah pelayan warung gorengan yang dihabisi oleh John dan sebagian bodinya tampak terpajang di logo supermarket Thomas. Evan mendatangi temannya dan memberitahukan bahwa pelayan warung gorengan yang kemarin melayani mereka telah dihabisi oleh seseorang. Lalu Jessica membuka Instagramnya dan baru menyadari bahwa nama mereka ternyata sudah tertulis di masing-masing piring yang ada di meja postingan John Kalpanak. Jessica akhirnya ke kantor sheriff untuk melaporkan keanehan yang mereka alami. Sheriff Nilon pun memberikan pertanyaan kepada Jessica, tapi Jessica tampak menutupi sesuatu. Setelah pemeriksaan yang panjang, akhirnya para sheriff menyimpulkan bahwa siapapun yang terlibat dalam kerusuhan di supermarket milik Thomas, merekalah yang akan menjadi korban selanjutnya dari John Kalpanak. Setelah keluar dari kantor sheriff, ternyata Bobby sudah menunggu Jessica di luar. Mereka pun akhirnya ngobrol sambil berjalan bersama. Jessica menjelaskan bahwa mamak tirinya sengaja menyembunyikan rekaman CCTV yang ada di supermarket milik ayahnya, agar supermarket itu tidak ditutup oleh pemerintah. Lagi asik-asiknya ngobrol, Rian datang dan mencium Jessica. Bobby yang melihat itu pun, "Gua jigur raimu jancuk tenan." Scene beralih ke rumah seorang mantan security di supermarket Thomas. Dia mengetahui bahwa dirinya sedang menjadi incaran psikopat John Kalpanak. Dia pun berencana untuk pergi dari kota itu agar nyawanya dapat terselamatkan. Beberapa waktu kemudian, dia pun dijemput oleh temannya, akan tetapi dia kebingungan mencari paspornya yang gak ada, padahal sebelumnya sudah dipersiapkan di meja. Dia berpikir mungkin di rumahnya ada pencuri, dan dia pun nekat untuk mencari pencuri itu. Tapi malah yang nongol si John Kalpanak, dan akhirnya dia pun diasinkan. John lalu meninggalkan jenazah pria itu sambil membawa potongan kelapa mudanya, dan meletakkan kelapa muda itu di piring meja makan, yang ternyata di sana sudah ada jenazah wanita pelayan warung gorengan yang ia injak sebelumnya. Di sisi lain, Jessica yang baru aja bangun tidur dan buka Instagram, terkejut melihat postingan John melakukan aksinya yang kedua, dan memention dirinya. Kemudian, Jessica dan Bobby menuju ke kantor sheriff untuk melaporkan yang telah dia alami, dan mereka dimintai keterangan tentang kerusuhan di malam Black Friday tahun lalu. Singkat cerita, diperlihatkan seorang pria yang sedang berada di tempat game, yang sudah tentu dia juga terlibat dengan kerusuhan di supermarket tahun yang lalu. Ketika ia sibuk melatih pelanggannya, dia didatangi oleh pacarnya yang seorang pemandu sorak, dan mengajaknya pergi ke sebuah ruangan untuk bermain trampolin. Tak disangka ternyata di sana sudah ada John yang langsung menghabisi si pria yang sedang menonton pacarnya. Tak lama setelahnya, John juga menghabisi si wanita yang sedang asik bermain trampolin. Scene beralih ke Jessica yang sedang menunggu Evan dan Gabby lagi ganti baju. Tetapi ketika mereka hendak menghampiri Jessica, tiba-tiba mereka ditangkap oleh John Kalpanak. Jessica curiga dan khawatir, karena ganti baju saja kok lama sekali. Kemudian Jessica mendapatkan chat dari Gabby untuk menemuinya di tempat ganti pakaian. Ketika Jessica ke sana, dia mendengar suara HP Gabby yang berada di ember plastik. Tiba-tiba, John muncul di belakang Jessica dan hendak menghabisinya. Tapi, Jessica bisa menghindar dan keluar dari tempat itu. Beruntungnya, di depan sekolah mereka sedang ada banyak sheriff yang berjaga dan John tidak bisa mengejar Jessica. Tak lama setelah kejadian, Bobby datang dan menenangkan Jessica. Akan tetapi Rian juga tampak datang dan menghampiri Jessica, bukannya membuat Jessica menjadi tenang, malah mereka berdua saling adu mulut dan bikin pusing semua orang yang ada di sana. Dasar bocah. Di saat yang bersamaan ayah Yulia datang untuk mengajaknya segera pergi dari kota itu, agar nyawa anak kesayangannya itu bisa selamat. Akhirnya, Jessica dan Scuba sadar mereka harus bertindak sesuatu karena usaha sheriff sampai saat ini tidak ada hasil yang memuaskan. Mereka pun akhirnya menemui seorang penjual dor-dor ilegal dan membeli beberapa pucuk bedil api yang akan mereka gunakan untuk melindungi diri. Singkat cerita, Yulia dan ayahnya bersiap-siap untuk pergi keluar kota, namun,
ayah Yulia terkejut melihat sekuritinya sudah tak sadarkan diri, karena dibius oleh John Kalpanak. Tak lama setelah itu, ayah Yulia pun dibius oleh John. Di sisi lain, Yulia yang berada di kamarnya, hendak mengambil koper, dibuat terkejut oleh kedatangan John dan akhirnya dia pun nangis. Setelah melakukan aksinya, John lalu melakukan video call ke Jessica dan Scuba, untuk menunjukkan kondisi Yulia saat ini. Mereka pun panik dengan kondisi Yulia, dan bergegas menuju rumah Yulia. Setibanya di sana, Jessica dan Scuba malah panik, karena Yulia yang sudah disekap oleh John, dan menunjukkan kondisi Evan, Gabby, yang juga disekap. Seketika itu juga, John menyalakan mesin pemotong kayu dan menghabisi Yulia lalu kabur. Jessica dan Scuba kini berada di rumah Thomas, dan berkumpul dengan beberapa warga sekitar, dan juga anggota sheriff, termasuk Sheriff Nilon. Mereka berencana untuk menjebak John saat parade Thanksgiving yang akan diadakan besok pagi. Pagi harinya, mereka mempersiapkan segala hal untuk menjebak John. Kemudian Jessica didatangi oleh seorang pria yang memberikan cincin milik ayahnya, dan berkata itu adalah cincin keberuntungan milik ayahnya. Jika menggunakan cincin itu, Jessica akan selamat dari segala macam mara bahaya. Hari yang ditunggu telah tiba. Para warga saat ini telah memadati jalanan kota untuk menyaksikan parade yang digelar oleh supermarket buat menyambut Thanksgiving. Jessica yang berada di atas mobil tetap siaga untuk kedatangan John. Tiba-tiba, sebuah tragedi terjadi. John ternyata menggunakan kostum badut dan memenggal seorang peserta parade. Sontak saja, keadaan menjadi kacau. John pun akhirnya berhasil menculik keluarga Jessica, beserta Scuba di tengah kekacauan itu. Di sisi lain, Katie yang baru saja terbangun dari pingsannya, John terlihat siap untuk memasak Katie secara hidup-hidup. Katie pun sebenarnya ketakutan, tetapi dia mencari waktu yang tepat untuk melarikan diri dari John. Ketika John pergi sebentar untuk mengambil perlengkapan memasak, Katie pun langsung kabur dari tempat itu. John yang menyadari Katie kabur, dia pun emosi level maksimal, karena tawanannya bisa kabur darinya. Katie yang berhasil kabur dari John, masuk ke sebuah ruangan dan di sana Katie dikejutkan oleh pemandu sorak, yang ternyata masih hidup dan memohon untuk diselamatkan. Akan tetapi, Katie bodoh amat dengan pemandu sorak itu, dan langsung minum sebotol es teh untuk melepas dahaga. John kemudian masuk ke ruangan di mana Katie berada. Katie pun hanya bisa bersembunyi di balik dinding, dan memegang botol minumannya yang akan digunakan melawan John. Katie merasa dirinya berhasil mengelabuhi John, dan bersiap untuk kabur dari tempat itu. Tapi tiba-tiba, John muncul lalu mengejarnya dan menombak Katie dengan garpunya patkai. Setelah berhasil tertangkap lagi, John lalu meletakkan Katie di sebuah alat pemanggang yang cukup besar dan memasaknya hidup-hidup. Di sisi lain, tim SWAT mendapatkan informasi keberadaan John melalui live Instagram yang dilakukan oleh John. Tak ingin membuang waktu, tim SWAT langsung menggerebek lokasi John. Akan tetapi setelah sampai lokasi, John hanya melakukan live palsu yang disiarkan melalui HP dan diarahkan ke monitor. Kemudian, John menunjukkan menu daging Katie panggang di hadapan Jessica dan yang lainnya. Lalu John juga melakukan live Instagram dan memaksa mereka semua untuk memakan daging Katie panggang yang telah ia suguhkan. Namun, sebelum mereka memakan daging itu, John ingin memberikan tutorial kepada penonton live-nya, tutorial penggunaan palu yang baik dan benar di kelapa Evan. You're about to go viral. We're going to break the internet. Saat lagi tegang-tegangnya suasana, Jessica tak sengaja mengetahui bahwa cincin yang diberikan pria tak dikenal sebelumnya, memiliki mata pisau yang tajam. Jessica pun akhirnya menggunakan cincin itu untuk memotong tali yang mengikat tangannya. Setelah Jessica berhasil memotong talinya, Jessica memberikan cincin itu kepada Scuba agar dia juga bisa melepaskan diri. Scuba pun akhirnya berhasil melepaskan ikatannya dan melakukan perlawanan terhadap John. Saat mereka berusaha kabur dari tempat itu, John terus saja mengejar mereka dengan membawa kampak. Scuba terus berusaha menghalangi John agar Jessica bisa kabur dari tempat itu. Sesampainya di jalan raya, Jessica melihat Sheriff Nilon yang sedang terkapar di tengah jalan. Dia pun melihat ada seseorang yang masuk ke sebuah gedung menggunakan topeng milik John.
Jessica kemudian masuk ke dalam gedung itu, dan terkejut karena di balik sosok John Kalpanak adalah Bobby. Tak lama setelah itu, Nilon yang sudah tersadar dari pingsannya lalu masuk ke dalam gedung untuk menenangkan Jessica, dan berjanji akan segera menangkap Bobby. Beberapa waktu kemudian, sheriff lain datang ke lokasi dan memberitahukan kepada Jessica, bahwa teman dan ayahnya berhasil diselamatkan dari sekapan John. Saat Jessica ditinggal berdua dengan Nilon, Jessica menyadari ada yang aneh pada sepatu Nilon. Dia melihat ada duri yang menempel di sepatu Nilon, di mana Jessica sempat melewati semak berduri itu saat ia melarikan diri dari tempat John. Dari situlah Jessica baru menyadari, Nilon adalah John Kalpanak yang sebenarnya. Ladalah, plot twistnya muter-muter. Karena Jessica sudah mengetahui semuanya, Nilon pun akhirnya mengaku bahwa dirinya lah psikopat John Kalpanak yang selama ini menebar teror. Nilon mengatakan, dirinya melakukan itu karena ia ingin membalaskan dendam atas kematian Amanda istri Mitch, yang mana ternyata Nilon dan Amanda memiliki hubungan gelap. Dan saat terjadinya peristiwa malam Thanksgiving, Amanda sedang mengandung anak dari hasil hubungan gelap mereka. Ternyata Jessica yang sedari tadi ngobrol dengan Nilon, dia juga melakukan live Instagram agar banyak orang yang tahu bahwa Nilonlah yang selama ini menjadi John Kalpanak. Sontak saja, Nilon murka dan langsung menyerang Jessica. Beruntungnya, Bobby datang di saat yang tepat dan menyelamatkan Jessica. Mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Saat mau masuk mobil milik Nilon, Jessica memutar gas balon udara yang dipakai saat parade. Saat mereka berhasil menyalakan mesin mobil dan akan kabur, Nilon ternyata berhasil mengaitkan kawat mobil itu ke sebuah tiang bangunan, yang membuat mobil itu tidak bisa kemana-mana. Jessica pun tak mau kalah, dia menggunakan shotgun milik Nilon dan menembak balon yang tadi sudah diisi gas olehnya. Alhasil, terjadilah ledakan yang sangat dahsyat, yang mengakibatkan gedung itu hancur bersamaan dengan Nilon yang telah pulang ke rahmatullah. Kemudian petugas medis dan pemadam kebakaran pun berdatangan untuk mengevakuasi korban, akan tetapi petugas yang bertugas di sana tidak menemukan adanya jenazah atau potongan tubuh dari Nilon. Dan film pun tamat. Ending yang memplot twistkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, makanlah makanan yang bisa dimakan ketika ada makanan yang harus dimakan di depan kita. Saat lapar, oleskanlah Kalpanak. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel Sukses Nganggur dengan cara like, subscribe, dan loncengnya. Assalamualaikum pemirsa yang beriman. Sukses nganggur.